Oke, kali ini kita akan bahas salah satu babak paling kelam di abad ke-20, yaitu genosida Armenia. Sebuah tragedi yang nggak cuma menghancurkan satu bangsa, tapi juga seolah jadi template mengerikan untuk genosida-genosida lain yang terjadi setelahnya. Nah, yang perlu kita pahami, ini tuh bukan kejadian instan yang tiba-tiba muncul. Sama sekali bukan. Ini adalah puncak dari berbagai masalah yang udah lama banget ada. Nasionalisme yang kelewat batas, paranoia dari sebuah negara yang hampir runtuh, dan pengkhianatan terhadap warganya sendiri. Untuk bisa ngerti gimana tragedi sebesar ini bisa sampai terjadi, kita harus mundur dulu, lihat akar masalahnya. Ini bukan badai yang datang tiba-tiba, tapi lebih kayak api yang apinya tuh udah disulut dari lama. Jadi, setidaknya ada 4 faktor utama nih yang jadi pilar dari tragedi ini. Pertama, Kesultanan Utsmaniyah yang lagi diambang kehancuran, yang akhirnya memicu nasionalisme Turki yang agresif. Ini diperparah sama diskriminasi ratusan tahun ke komunitas Kristen. Terus, ada krisis pengungsi yang bikin rebutan tanah. Dan puncaknya, radikalisasi setelah mereka kalah perang. Oke, kita coba bedah satu-satu ya. Diskriminasi ini bahkan udah jadi bagian dari sistem loh. Selama berabad-abad, orang Armenia yang mayoritas Kristen hidup dengan status zimmi. Teorinya sih mereka dilindungi, tapi kenyataannya mereka itu warga kelas 2. Hak mereka lebih sedikit, pajaknya lebih tinggi. Posisi ini ditambah fakta bahwa komunitas Armenia cenderung lebih sukses secara ekonomi, wah, ini jadi bom waktu kebencian dan iri sosial. Dan ini dia titik baliknya. Setelah kalah talak dan memalukan di Perang Balkan, para penguasa Turki muda ini langsung buang jauh-jauh ide negara multikultural. Mereka jadi super yakin kalau satu-satunya cara biar negara mereka selamat adalah dengan membersihkan kekaisaran dari elemen-elemen non-Turki yang mereka anggap nggak setia. Nah, dari bibit-bibit kebencian padi, akhirnya meledak jadi pemusnahan massal. Sekarang kita bakal lihat timelinenya, gimana rencana mengerikan ini dieksekusi langkah demi langkah. Perang Dunia I datang dan jadi pemicu sekaligus alasan yang sempurna buat mereka. Pemerintah Utsmaniyah, yang waktu itu sekutunya Jerman, langsung menuduh orang-orang Armenia sebagai kolom kelima, atau gampangnya pengkhianat internal yang kerjasama dengan musuh mereka, Rusia. Tuduhan ini, benar atau tidak, dijadiin pembenaran buat tindakan brutal yang akan datang. Penting banget buat dicatat ya, kekerasan ini tuh nggak tiba-tiba. Udah ada pembantaian-pembantaian sebelumnya. Tapi, tanggal 24 April 1915 itu jadi semacam point of no return. Kenapa? Karena di hari itu, mereka sengaja menangkapi dan mengeksekusi para intelektual, seniman, dan pemimpin komunitas Armenia. Ibaratnya, mereka memenggal kepalanya dulu sebelum menghancurkan seluruh badannya. Salah satu metode pemusnahan yang paling kejam itu ya deportasi paksa ini yang dikenal sebagai jalur maut. Dan ini bukan sekedar mindahin orang ya. Ini adalah hukuman mati yang dieksekusi secara perlahan. Ratusan ribu perempuan, anak-anak, dan lansia dipaksa jalan kaki ke gurun Surya tanpa tujuan, tanpa makanan, tanpa air. Harta mereka dirampas dan mereka dibiarin mati kelaparan, kena penyakit, atau dibunuh di tengah jalan. Jadi, totalnya berapa banyak nyawa yang hilang? Angka perkiraan yang paling konservatif aja menyebut 1,2 juta jiwa. Coba bayangin, lebih dari 1 juta manusia, ini bukan cuma angka statistik loh, ini adalah skala kehancuran sebuah peradaban. Terus siapa dorong yang ada di balik semua ini? Kita harus tegaskan sekali lagi, ini bukan kerusuhan spontan antar warga. Ini adalah kejahatan negara yang direncanakan dengan sangat rapi dan dieksekusi dengan sistematis. Di balik kejahatan ini, tentu ada arsiteknya. Otaknya itu partai yang berkuasa, Komite Persatuan dan Kemajuan atau KAP. Nah, di dalamnya ada 3 tokoh kunci. Talat Pasha, sang Menteri Dalam Negeri, yang jadi perencana utama di balik deportasi. Lalu ada Enver Pasha, Menteri Perang, yang mengerahkan militer buat mastiin rencana itu berjalan. Nah, buat ngerjain bagian yang paling brutal, mereka bikin unit paramiliter yang namanya Organisasi Khusus. Isinya, para narapidana kriminal yang sengaja dibebasin dari penjara dan preman-preman bayaran. Merekalah yang ditugaskan jadi eksekutor lapangan untuk melakukan pembunuhan dengan cara-cara yang paling keji. Oke, pembunuhan massalnya mungkin berhenti, tapi ceritanya, wah, masih jauh dari selesai. Genosida ini meninggalkan luka yang sampai sekarang belum sembuh, dan penyebab utamanya cuma satu, penyangkalan. Jadi, apa yang akhirnya menghentikan pembantaian itu?
Sebenarnya bukan perlawanan dari korban, tapi karena Kesultanan Utsmaniyah kalah di Perang Dunia I tahun 1918. Kekalahan ini bikin pemerintahnya ambruk, dan para pemimpinnya kayak Talat dan Enver langsung kabur ke luar negeri untuk menghindari pengadilan. Tapi saat keadilan formal gagal ditegakkan, muncul keadilan versi lain. Sekelompok orang Armenia yang selamat meluncurkan operasi rahasia yang keren banget namanya Operasi Nemesis, diambil dari nama Dewi Pembalasan Yunani. Mereka memburu para arsitek genosida yang kabur ke seluruh dunia dan satu persatu mereka habisi, termasuk dalang utamanya Talat Pasha yang ditembak mati di Berlin. Nah, disinilah letak masalahnya sampai hari ini. Bagi bangsa Armenia, apa yang terjadi di tahun 1915 itu adalah genosida, titik. Sebuah fakta sejarah yang nggak bisa ditawar. Tapi pemerintah Turki secara konsisten menolaknya. Alasan mereka, kematian itu adalah tragedi perang yang tak terhindarkan, bukan sebuah niat untuk memusnahkan satu etnis. Bagi komunitas Armenia di seluruh dunia, perjuangan ini bukan cuma soal masa lalu, ini soal eksistensi mereka. Makanya, tujuan utama mereka ya satu, mendapatkan pengakuan dari dunia dan yang paling penting, dari Turki. Karena bagi mereka, genosida ini bukan sekedar peristiwa sejarah. Ini adalah inti dari trauma yang membentuk identitas mereka, luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan inilah yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Ini bukan cuma tentang sejarah, tapi tentang masa kini dan masa depan. Ketika sebuah kejahatan sebesar ini terus-menerus disangkal, bisakah lukanya benar-benar sembuh? Ini pertanyaan yang nggak cuma relevan buat orang Armenia, tapi buat kita semua.